Perkenalkan, nama saya Muhammad Penyapanani, NPM 19640090. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Datu Kalampayan. Untuk menjelaskannya lebih lanjut, silakan tonton video berikut ini. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, tanggal 17 Maret tahun 1710 meninggal di dalam pagar, tanggal 3 Oktober tahun 1812 pada umur 102 tahun. 4 adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Dia hidup pada masa tahun-tahun 1122 sampai tahun 1227 Hijriah. Dia disebut juga Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datu Kalampayan. Beliau adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Silsilah keturunan. Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq, 8, berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao. Kesultanan Maguindanao yang didirikan Syarif Muhammad Kabungsuan, jalur nasabnya ialah sebagai berikut. Hubungan dengan Kesultanan Banjar. Pada waktu ia berumur sekitar 30 tahun, Sultan mengabulkan keinginannya untuk belajar ke Mekah demi memperdalam ilmunya. Segala perbelanjaannya ditanggung oleh Sultan. Lebih dari 30 tahun kemudian, yaitu setelah gurunya menyatakan telah cukup bekal ilmunya, barulah Syekh Muhammad Arsyad kembali pulang ke Banjarmasin. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya, telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah pertama, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadat, hukum fiqh, yang kelak kemudian dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. Pengajaran dan bermasyarakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian, semacam pesantren, bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang dikemudikan hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar, banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab hukum fiqh dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu, tidak saja di seluruh kerajaan Banjar tetapi sampai ke seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara dan juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Karya-karyanya. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin, atau selengkapnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin lit Tafaquh fi Amridin, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan beberapa kitab serta risalah lainnya. Di antaranya ialah 20 Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20, Kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikat serta perbuatan yang sesat, Kitab Nuktatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri, Kitabul Faraidil, hukum pembagian warisan. Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu, dan untuk mana biasa disebut kitab parukunan. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Makrifah. Penjelasan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.